arah pimpinan itu. Nah, Bapak juga kalau kamu bisa merekam juga bagus buat pengetahuan kalian, bisa diulang-ulang. Oke, tadi kita bilang sudah menganalisisnya pendekatan dengan 4P saja. Produknya sudah tahu kita karena yang dekat dengan sumbernya, karena yang dekat dengan pasarnya adalah busana muslim. Kemudian price-nya kamu di tag, kamu teliti antara 100 sampai 1 juta, harga mana yang harus kita tentukan. Dikaitkan dengan kemampuan kita dan kemampuan pembeli. Ya. Nah, tentunya place tiga promosi. 100.000 pasarnya paling-paling kalau saya mahasiswa, kemudian sekitar mahasiswa lah. Jadi pasar kamu itu dipromosikan di sekitar wanita muslim yang berhijab di kampus-kampus, misalnya kampus Unindra, kampus sebelah, kampus di rumah teman, atau go to marketplace. Zaman sekarang sudah nggak susah-susah lah. Kamu pergi buat Instagram, kemudian kamu eh, apa nama istilahnya langsung di input, bahkan ke Facebook, itu promosinya modelnya gitu. Nggak bisa lagi mengharapkan promosi secara manual. Gelar di pinggir kampus, busana muslim, debu, kemudian Satpol PP tidak mengizinkan. Sekarang sudah sangat. Baru terakhir place. Place-nya di mana gitu. Zaman sekarang place-nya di backpackermu aja, di kampus-kampus. Kamu jual dengan e-commerce, dengan online system, kemudian dia lihat gambar apa namanya promosimu, mereka order, Kak, saya mau nyoba satu Pak, yang harga ini. Kamu sedang makan atau sedang belajar, kamu buka WA, nyolong sedikit, nanti sebentar ya, saya sedang kuliah misalnya gitu. Ngaku aja. Nah, itulah yang namanya analisis. Tentu analisis ini tergantung dengan produknya, tergantung pengusahanya. Bapak melakukan approach-nya supaya cepat adalah karena kamu mahasiswa. Pendekatan dengan kondisi sekitar mahasiswa bukan busana muslim saja kan. Sepatunya model harga mana, yang branded, apa yang customize. Nah, ya semua ya. Nah, bahan yang dari Bapak sangat membantu kamu dalam membuat bahan resume. Dan kalau kamu membuat resume dari bahan yang dari grup dosen itu hanya berupa tesis IPB Bu Siska itu, dan mungkin agak lebih susah kamu mencernanya. Tapi untuk kelengkapannya kamu bisa browsing di Google atau di mana. Jadi paham apa yang akan kita bahas sekarang? Halo? Halo? Bagaimana? Pahamkah apa yang akan kita bahas sekarang? Kok nggak ada suaranya ya? Tok, tok, tok. Halo? Apa nih, ada jaringan? Halo? Puji Ratno, gimana? Iya, Pak. Dengar? Kok nggak ada jawabannya? Dengar, Pak. Asal kalau Bapak tanya itu paham Pak, gitu. Jadi Bapak juga bingung ini. Nah, ini satu lagi komunikasi ya. Komunikasi bisnis itu harus dua arah. Ya, mungkin kamu bisa on di sini, tapi tidak ya kan kamu mengantongi HP, bisa jawab kan? Oke.
Sekarang kita kembali ke program awal. Buatlah resume, catatan singkat, minimum 1 halaman. Maksimum, nggak usah banyak-banyak lah. 2 halaman udah cukup. Kemudian yang di resume itu 1 topik saja. Kalau analisis pasar itu banyak beberapa analisis, kamu ambil salah satu topik analisis. Ya, semuanya ada di bahan saya. Kemudian kamu kembang-kembangkan, kamu tulis yang rapi, jangan terburu-buru. Tapi jangan ditulis dengan tulis tangan aplikasi. It's not good. Karena ini kan proses belajar. Proses belajar yang bagus itu menulisnya, membuat resume dengan kamu tulis tangan sendiri. Kemudian kamu mempresentasikannya, itu akan satu paket yang bagus dalam proses belajar. Di sana ada kognitif, di sana ada psikomotorik, di sana ada afektif. Ya. Kalau sudah, yuk go, lanjut. Silahkan kamu berlatih. Nanti kita selesaikan 15.30. Ya. Kita berhenti pada jam 14 karena 1,5 jam Bapak cadangkan untuk presentasi, ya. Satu lagi ingat, tolong direkam, kemudian dilingkan. Yuk, kalau sudah, silakan Bapak akan standby memantau kalian ya. Thank you. Semangat belajar. Bapak sudah boleh presentasi? Loh, kamu sudah? Sudah, Pak. Wah, nanti yang lain gimana? Ya udahlah, yang sudah nggak apa-apa supaya lebih cepat. Saya sudah ngeresum dari tadi, soalnya lagi di rumah sakit, Pak. Oh Saya iya. belum ngeresum, Pak. Apa? Saya belum ngeresum. Iya, makanya Bapak mau apa? Nggak apa-apa, yang belum resum lah. Yang mau presentasi lah. Silakan. Oke, Pak. Yuk, lanjut, fleksibel aja kita. Silakan siapa? Nur Eliza. Iya, Pak. Sama saya Nur Eliza, NPM 491. Analisis pasar adalah proses mengidentifikasi dan Ingat direkam. Iya, Pak, sudah direkam. Sudah, Pak. Bagus. Silakan. Analisis pasar adalah proses mengidentifikasi dan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif dalam menentukan seberapa cocok pasar tersebut untuk industri. Baik itu untuk mengevaluasi perkembangan pasar saat ini atau seberapa bagus daya saing bisnisnya untuk melihat pasar baru. Tujuan analisis pasar yaitu untuk menciptakan posisi pasar yang terbaik ketika bersaing dengan kompetitornya. Manfaat analisis pasar yang pertama, memberikan gambaran mengenai target pasar produknya dalam bisnis berkelanjutan. Yang kedua, membantu perusahaan mengetahui tujuan dari pemasaran produk yang telah tim marketing susun dan tawarkan. Terdapat juga 7 faktor yang mempengaruhi analisis pasar. 1. Ukuran pasar. Faktor ukuran pasar ini sangat penting dalam mengidentifikasi apakah Anda akan menggunakan strategi pemasaran khusus atau strategi pemasaran massal. 2. Tingkat pertumbuhan pasar. 3. Keuntungan bisnis. Perusahaan harus bisa memutuskan apa yang bisa menjadi profitabilitas bisnis ketika memasuki pasar. 4. Struktur biaya perusahaan. Struktur biaya berguna untuk merumuskan strategi untuk mengembangkan keunggulan perusahaan. 5. Saluran distribusi. 6. Tren pasar. Tren pasar adalah pergerakan pasar ke atas atau ke bawah selama periode waktu tertentu. 7. Faktor kesuksesan bisnis. Faktor kesuksesan bisnis mengacu pada elemen-elemen perusahaan yang diperlukan agar dapat mencapai tujuan pemasarannya. Sekian, Pak. Terima kasih. Bapak. Terima kasih. Kalau ada yang udah siap lanjut. Kalau enggak ya tunggu. Bapak, saya ingin presentasi. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Maulidia dengan NPM 2019-14500-511. Saya akan mempresentasikan resume saya tentang analisis pasar. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari analisis pasar merupakan sebuah proses identifikasi dan penilaian secara kualitatif maupun kuantitatif dalam menentukan seberapa pasar tertentu bagi industri. Selanjutnya ada manfaat. Di sini tuh manfaat ada dua. Yang pertama secara umum yaitu memberikan insight atau gambaran mengenai target pasar produknya dalam bisnis berkelanjutan. Selain itu, manfaat yang kedua yaitu untuk membantu perusahaan mengetahui tujuan dari pemasaran produk yang telah disusun maupun yang telah ditawarkan oleh tim marketing. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi analisis pasar. Yang pertama itu ada ukuran pasar. Ukuran pasar biasanya ditentukan melalui volume pasar dan juga potensi pasar. Selanjutnya ada tingkat pertumbuhan pasar. Cara sederhana untuk memperkirakan tingkat pertumbuhan pasar yaitu dengan melakukan perluasan data di luar data historis atau data yang telah ada. Selanjutnya ada keuntungan bisnis. Keuntungan bisnis yang dimaksud di sini yaitu perusahaan harus bisa menentukan profitabilitas bisnis yang dijalankan. Selanjutnya ada struktur biaya perusahaan. Struktur biaya perusahaan berguna untuk merumuskan strategi pasar. Lalu selanjutnya ada saluran distribusi, yaitu profil distributor dan jaringan distribusi ideal bisnis yang diinginkan. Selanjutnya ada tren pasar. Tren pasar merupakan pergerakan pasar dalam periode waktu tertentu. Dan yang terakhir ada faktor kesuksesan bisnis, di mana faktor kesuksesan bisnis ini lebih mengacu pada elemen perusahaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Bapak Halimah mau presentasi resume Halimah. Silakan. Ya, nama saya Halimah Tusadiah dengan NPM 2019-14500-525. Definisi analisis pasar. Analisis pasar adalah suatu penganalisasian atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar akan menyangkut lokasi pasar, luasnya pasar, sifatnya pasar, dan karakteristik pasar. Analisis pasar menjadi salah satu bagian penting dalam analisis prediktif industri, terutama pada perencanaan bisnis, rencana pemasaran produk, kegiatan promosi, hingga perluasan bisnis. Yang kedua itu ada tujuan analisis pasar. Yang pertama ada mengenal lingkungan pasar, yang kedua mengenal tipe-tipe pasar, yang ketiga mengetahui karakteristik pasar, yang keempat menentukan keputusan yang tepat, yang kelima menghadapi para pesaing, yang keenam melaksanakan kebijakan dalam pemasaran. Yang selanjutnya ada manfaat analisis pasar. Secara umum, analisis pasar bermanfaat dalam memberikan insight atau gambaran mengenai target pasar produknya dalam bisnis berkelanjutan, sehingga perusahaan lebih mudah menjangkau pelanggan prospeknya dan mengakuisisinya sebagai pelanggan yang membeli untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Selanjutnya ada ruang lingkup analisis pasar. Yang pertama ada barang dan jasa yang dipasarkan. Yang kedua ada letak pasar, sifat dan karakteristik pasar. Yang ketiga ada kegiatan pembelian. Yang keempat perkembangan pembelian. Yang kelima ada saingan perusahaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi analisis pasar. Yang pertama ada ukuran pasar, yang dimana ukuran pasar ditentukan oleh volume pasar dan potensi pasar. Yang kedua, tingkat pertumbuhan pasar, yang dimana tingkat pertumbuhan pasar akan berbeda seiring dengan jenis bisnis dan lokasi geografis bisnis berada. Yang ketiga, ada keuntungan bisnis. Keuntungan bisnis ini bergantung pada ekuitas merek dan persaing pasar. Selanjutnya ada struktur biaya perusahaan, saluran distribusi. Saluran distribusi, di mana saluran distribusi tersebut perlunya menentukan distributor dan jaringan distribusi yang ideal. Yang selanjutnya ada tren pasar dan faktor kesuksesan bisnis. Faktor kesuksesan bisnis mengacu pada elemen-elemen yang perusahaan perlukan agar dapat mencapai tujuan pemasarannya. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk menganalisis pasar. Yang pertama ada menentukan pasar yang relevan. Yang kedua menganalisa permintaan primer. Yang ketiga menganalisa permintaan selektif. Yang keempat ada analisa pasar untuk menetapkan segmen pasar. Yang kelima menganalisa persaingan. Dan yang keenam adalah analisa pasar untuk identifikasi target potensial. Terima kasih. Terima kasih. Halimah Saya, Pak. Tusadiah. Iya, Siapa Pak. sekarang? Rifki, Pak. Silakan Rifki. Nama saya Muhammad Rifki Fahmi, NPM Kamu kok 483. ngerekamnya ngeresumnya kapan ini kok? Udah pada cepat.
Pas diposting langsung diresum, Pak. Jadi belajar dulu semalam, Pak. Oh, LMS-nya masuk. Betul, Pak. Ya? Kamu buka LMS-nya sudah ada ya? Bagus lah. Itu Iya, Pak, betul, sudah. Pak. bagus. Iya, Saya udah niat belajar, Pak. Ya, bagus. Lebih tenang menurut ya. Lanjut, Pak. lanjut. Luar biasa kelas ini ya. Semangat. Analisis pasar adalah proses mengidentifikasi dan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif dalam menentukan seberapa cocok pasar tertentu untuk industri. Baik itu untuk mengevaluasi perkembangan pasar pada saat ini, tentang seberapa bagus daya saing bisnisnya atau melihat pasar baru. Manfaat analisis pasar. Proses analisis pasar bermanfaat dalam memberikan insight atau gambaran mengenai target pasar produknya. Produk insight dalam bisnis berkelanjutan atau sustainable growth, sehingga perusahaan lebih mudah menjangkau pelanggan prospeknya dalam mengakuisisi sebagai pelanggan yang membeli atau sales lead untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Lalu ada faktor yang mempengaruhi analisis pasar, yaitu satu, ukuran pasar atau market size. Yang kedua ada tingkat pertumbuhan pasar atau growth rate. Yang ketiga ada keuntungan bisnis atau profitability. Yang keempat ada struktur biaya perusahaan. Yang kelima ada saluran distribusi atau distribusi channel. Yang keenam ada tren pasar. Dan yang terakhir ada faktor kesuksesan bisnis. Salah satu cara untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis Anda adalah dengan melakukan analisis pasar. Dengan terlebih dahulu menganalisa potensi pasar. Bisnis yang Anda jalankan akan lebih mudah berkembang. Sekian, Pak. Silakan. Terima kasih. Rifki, next. Saya Hap Pak. siapa? Iseni Sahla, Pak. Siapa saja yang duluan? Ayo. Iseni Sahla, Pak. Iseni Ya, Sahla. ya, silakan. Saya Iseni Sahla dengan NPM 567 ingin presentasi pengertian analisis pasar. Menurut saya bagian yang sangat penting dari rencana pemasaran produk melalui analisis pasar. Pendapatan penjualan dan keuntungan perusahaan dapat ditingkatkan. Selain itu, analisis pasar diperlukan untuk mengetahui peluang dan potensi bisnis yang dapat dimanfaatkan. Adapun tujuan analisis pasar, salah satunya adalah untuk menentukan kebutuhan konsumen yang ingin dipenuhi oleh perusahaan dan untuk menentukan bagaimana merancang dan menentukan penawaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, diantaranya yaitu agar lebih mengenal lingkungan pasar, siap menghadapi pesaing, dapat menerapkan kebijakan pemasaran, dan mampu membuat rencana pemasaran. Adapun untuk meningkatkan penjualan, analisis pasar akan menguntungkan perusahaan, yaitu dapat meningkatkan omset penjualan, memperoleh keuntungan yang diharapkan, dan meningkatkan produksi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi analisis pasar. Pertama, analisis ukuran pasar. Ukuran pasar merupakan faktor kunci dalam melakukan analisis pasar. Dalam analisis ukuran pasar, biasanya semakin besar pasar, maka semakin banyak pula pesaing yang dimiliki. Hal ini dapat diukur berdasarkan penjualan saat ini dan penjualan yang potensial. Kedua, tingkat pertumbuhan pasar. Cara sederhana yang bisa kita lakukan adalah meramalkan kemungkinan di masa depan dengan menggunakan data yang telah lalu. Yang ketiga, analisis tren pasar. Dengan tren pasar, dapat mengetahui tren apa yang sedang berkembang di pasaran yang akan membantu menentukan produk apa saja yang sebaiknya dijual. Yang kelima, faktor kunci kesuksesan merupakan elemen yang diperlukan agar penjual mencapai tujuan pemasarannya. Dan yang keenam, saluran distribusi merupakan hal yang terpenting untuk diperhatikan ketika melakukan analisis pasar. Selanjutnya, pentingnya analisis pasar. Analisis pasar memang sangat penting, terutama bagi para pemasar yang berpedoman pada ide-ide pemasaran. Untuk memilih dan menentukan keputusan pemasaran yang efektif, penting untuk memahami pasar. Maka dari itu, terdapat 5 hal yang harus diketahui dalam analisis pasar. Yang pertama, gambaran umum tentang struktur produk pasar, yaitu dengan menentukan sekumpulan produk yang dapat diusulkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, batasan pasar yang relevan, yaitu batas kelompok pesaing, misalnya antara merek atau pemasar lain yang memenuhi kebutuhan pangsa pasar yang sama. Yang ketiga, analisis permintaan industri, dengan mempelajari siapa, mengapa, dan bagaimana konsumen membeli jenis produk yang dijual di pasar tersebut. Yang keempat, analisis permintaan merek,
untuk memahami bagaimana pembeli memilih antara merek atau penjual di pasar yang relevan. Dan yang terakhir, identifikasi, yaitu berdasarkan penelitian perusahaan tentang peluang pasar dan potensi pada pasar. Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih. Sasha. Saya Pak Prilia Dewi Pak. Ya, silakan. Siapa? Silakan. Ayo, siapa? Silakan. Prilia Utami ya Pak. Ya, Utami, silakan. Saya Prilia Utami dengan NPM 531 ingin menjelaskan resume saya dengan judul Analisis Pasar dan Pemasaran. Analisis pasar adalah suatu kegiatan penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Analisis pasar ini menjadi hal penting yang harus diketahui oleh setiap orang dan juga menjadi dasar dan fondasi yang berkaitan dengan strategi pemasaran selanjutnya. Strategi pemasaran. Faktor yang menentukan dalam pencapaian keberhasilan suatu industri adalah kemampuan industri tersebut memenuhi kebutuhan konsumen melalui pemasaran produk yang dilakukan oleh industri yang bersangkutan. Secara spesifik, strategi pemasaran yang akan dilakukan pada tahap awal meliputi yang pertama itu segmenting, usaha pemisah pasar pada kelompok-kelompok pembeli menurut jenis-jenis produk yang tertentu dan yang memerlukan bauran pemasaran sendiri. Yang kedua itu ada targeting, suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Yang ketiga itu ada positioning, yaitu bagaimana menempatkan keunggulan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Adapun bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya. Yang pertama itu ada strategi produk. Strategi produk sangat diperlukan dengan baik oleh suatu pemasaran yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya. Yang kedua itu ada strategi harga. Perusahaan melakukan penetapan harga dengan membandingkan harga produk yang sedang digunakan di pasaran atau bisa disebut dengan industri standar. Yang ketiga itu ada strategi tempat dan distribusi. Serangkaian partisipasi organisasional yang melakukan semua fungsi yang dibutuhkan untuk menyampaikan produk atau jasa dari penjual ke pembeli akhir. Yang terakhir itu ada strategi promosi, suatu komponen yang sangat penting dalam pemasaran karena promosi dapat dijadikan alat pengenalan produk sekaligus meraih pangsa pasar. Terima kasih. Good. Terima kasih Utami. Next. Hafsya ingin presentasi, Pak. Oke, Putri, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsya Putri Sanjaya dengan PM 2019-14500-484. Ingin mempresentasikan hasil resume saya mengenai analisis pasar. Sebelum masuk ke pengertian analisis pasar, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu analisis. Analisis adalah suatu kegiatan untuk mencermati dan mengamati secara terperinci sesuatu objek dengan cara menguraikan unsur-unsur pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut. Sedangkan pengertian pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Di zaman modern seperti sekarang ini, tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tidak harus secara langsung ya, namun juga bisa melalui media internet. Dari pengertian di atas tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan mengenai analisis pasar. Analisis pasar adalah suatu analisis yang dilakukan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar menyangkut atau berkaitan dengan lokasi pasar, luas pasar, sifat pasar, dan karakteristik pasar. Dengan analisis pasar dapat diketahui pula siapa saja yang membutuhkan produk atau jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa tersebut dibutuhkan, dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan oleh para konsumen. Dari sini juga dapat mengetahui seberapa besar permintaan dan potensi permintaan, kapan permintaan tersebut memuncak dan kapan permintaan tersebut menurun dari konsumen yang akan mempermudah saat merencanakan strategi bisnis dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar dan optimal. Nah, dari analisis pasar ini nih kita perlu melakukan analisis pasar yang efektif. Ada 4 langkah. Yang pertama ada tinjauan industri. Tinjauan industri ini berkaitan atau menggambarkan kondisi industri saat ini dan akan dibawa kemana arahnya bisnis tersebut. Lalu kedua ada target pasar.
siapa pelanggan sebenarnya, merinci seberapa banyak konsumen, apa yang menjadi kebutuhan, dan menggambarkan demografi konsumen tersebut. Yang ketiga ada persaingan. Nah, persaingan ini berkaitan dengan positioning, kekuatan, dan kelemahan pesaing. Terakhir ada harga dan perkiraan. Harga yang dimiliki akan membantu kita nih memposisikan perusahaan kita di pasar dan memperkirakan kita akan menunjukkan porsi pasar yang kita harapkan. Dari contoh dari penjelasan di atas, saya bisa memberikan salah satu contoh. Meskipun analisis pasar biasanya merupakan dokumen yang panjang dan terperinci, kali ini saya akan singkat saja. Contohnya sebuah restoran untuk memiliki situasi pasar sebelum membuka cabang di kota, ini memerlukan sesuatu survei atau wawancara dan analisis persaingan bersama dengan indeks ekonomi di kota itu untuk menentukan apakah pasar menguntungkan bagi bisnis mereka. Yang kedua, perusahaan mengidentifikasi nih kelemahan dan persaingan dan memutuskan untuk mendapatkan pasar melalui celah itu. Nah, tindakan ini muncul dari studi pasar yang dilakukan tersebut. Meninjau indeks ekonomi suatu negara untuk menentukan apakah menguntungkan untuk berinvestasi dalam suatu organisasi adalah studi pasar. Terima kasih, Pak. Terima kasih Putri. Next. Saya Pak Puji Retno. Oke, Puji. Saya Puji Retno Windari, NPM 2019-14500-589 ingin menjelaskan analisis pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memungkinkan terjadinya pertukaran atau keseluruhan permintaan dan penawaran akan suatu barang dan jasa. Maka yang dimaksud analisis pasar adalah suatu penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah di pasar. Tujuan dari analisis pasar yang pertama yaitu mengenal lingkungan pasar, mengenal tipe-tipe pasar, mengetahui karakteristik pasar. Yang keempat, menentukan keputusan yang tepat. Yang kelima, menghadapi para pesaing. Yang keenam, melaksanakan kebijakan dalam pemasaran. Yang ketujuh, membuat program dalam bidang pemasaran. Yang kedelapan, mengenal ciri-ciri pasar. Kemudian, langkah-langkah dalam analisis pasar. Yang pertama, menguraikan struktur produk pasar dengan cara menganalisis sasaran produk atau target produk dan susunan produk yang tersedia apakah cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan para konsumen di pasar. Yang kedua, mendefinisikan pasar yang relevan dengan cara mendefinisikan perangkat pesaing perusahaan yang paling relevan atau potensial. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan primer untuk pasar yang relevan dengan cara memahami proses pembelian produk untuk semua merek. Yang keempat, menganalisis kebutuhan selektif dalam pasar yang relevan dengan cara menerapkan strategi segmentasi pasar, kemudian memeriksa perbedaan-perbedaan kebiasaan-kebiasaan para pembeli di dalam pola pembeliannya. Yang terakhir, menganalisis pasar target potensial dengan cara sumber informasi di bidang pemasaran untuk mengenali pasar yang potensial. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Puji. Next. Silakan. Yang sudah presentasi coba merancang itu ya, bisa nggak link untuk pertemuan pertama? Pertemuan pertama yang dimasukkan ke link mungkin apa ya? Coba dirundingkan ya, apakah kamu bisa masukkan katakanlah absensi via WA-nya pada sesi pertama kan belum diaktifkan itu link. Tapi cobalah kalian berunding apa saja yang berkaitan dengan daring sesi 1. Dibuatkan link saja. Baik Pak, nanti coba direkap lagi yang dari pertemuan pertamanya. Makasih Yunita, makasih. Iya. Kamu sudah presentasi? Saya sekalian nih Pak presentasi ya. Oh iya, iya bagus. Dalam pertemuan ketiga ini kita membahas tentang analisis pasar. Yang pertama itu saya akan membahas tentang pengertiannya. Analisis pasar itu terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan pasar.
Analisis sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti memisahkan, pemeriksaan yang teliti dan mempelajari masalah. Pasar sendiri memiliki arti tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memungkinkan terjadinya pertukaran. Maka, analisis pasar adalah proses pengidentifikasian dan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif dalam menentukan seberapa cocok pasar tersebut untuk industri. Selanjutnya, tujuan analisis pasar. Mengenal lingkungan pasar. Yang kedua, mengenal tipe-tipe pasar. Kemudian, mengetahui karakteristik pasar, menentukan kepuasan yang tepat, menghadapi para pesaing, melaksanakan kebijakan dalam pemasaran, kemudian membuat program dalam bidang pemasaran, yang terakhir mengenal ciri-ciri pasar. Selanjutnya, manfaat analisis pasar. Yang pertama, memberikan insight atau gambaran mengenai target pasar produknya dalam bisnis berkelanjutan atau sustainable growth. Kemudian, membantu perusahaan untuk mengetahui tujuan dari pemasaran produk yang sudah disusun oleh tim marketing. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi analisis pasar. Yang pertama yaitu ada ukuran pasar atau market size. Faktor ini sangat penting dalam mengidentifikasi apakah akan menggunakan strategi pemasaran khusus atau massal. Yang kedua, tingkat pertumbuhan pasar atau growth rate. Dengan perluasan data di luar data historis yang sudah tersedia, yaitu kita harus mengeksplor data yang sudah ada atau dengan mempelajari tren pasar tertentu dalam pertumbuhan penjualan atau sales growth. Selanjutnya, keuntungan bisnis bergantung pada brand equity, persaingan pasar, dan sebagainya. Selanjutnya, struktur biaya perusahaan berperan dalam faktor keberhasilan bisnis. Juga untuk merumuskan strategi untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan menentukan profitabilitas perusahaan. Yang kelima, saluran distribusi atau distribusi channel. Mengidentifikasi seberapa mudah atau sulit melakukan distribusi di pasar tertentu. Selanjutnya yang keenam, tren pasar adalah pergerakan pasar ke atas atau ke bawah selama periode waktu tertentu. Yang terakhir yaitu faktor kesuksesan bisnis, mengacu pada elemen-elemen yang perusahaan perlukan agar mencapai tujuan pemasarannya. Contohnya, akses ke sumber daya yang unik yang penting, atau akses ke saluran distribusi manapun. Terima kasih. Terima kasih, Yudita. Next. Saya Pak Muhammad Dani Pak. Oke, Iqbal, silakan. Muhammad Dani Pak. Oh, Muhammad Dani, maaf ya. Soalnya Iqbalnya kan klip juga. Silakan Muhammad Dani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dani. 1914-584. Yang pertama, saya menjelaskan tentang analisis pasar dan pemasaran. Kalau pasar merupakan tempat memasarkan barang dan jasa baik memasarkan barang dan jasa yang ditawarkan. Ada 7 dimensi penting tentang pemasaran dan pasar, Pak. Yang pertama, analisis ukuran pasar. Biasanya semakin besar pasar, maka semakin banyak pula pesaing yang akan dimiliki. Untuk mengatasinya, usahakan untuk membuat produk lebih menonjol dibandingkan yang lainnya. Tingkat pertumbuhan pasar. Jaringan jelek ya, Dani. Nggak terdengar suaranya. Yang lain dengar nggak, Dani? Halo? Enggak, Pak. Enggak ya. Coba disampaikan ke Dani coba. Follow di mana deh posisinya? Dani, can't hear you.
Ya udah skip aja. Yang mau masuk masuklah Iqbal coba. Dan ini mungkin ada masalah di itu ya jaringan. Saya Bapak Ima Salama boleh. Boleh, boleh. Apa mau Iqbal duluan nggak apa-apa, Bal? Nggak apa-apa, Ima. Apa gua duluan? Ya udah gue duluan. Silakan, Ima. Ima, Saya silakan. Pak. Ya. Ya, saya Ima Salama dengan NPM 2019 14500 476. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pasar dan pemasaran, yaitu suatu kegiatan penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah dengan keadaan pasar. Tujuan utamanya ialah untuk menentukan kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi oleh perusahaan dengan bagaimana merancang dan menentukan penawaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Pentingnya analisis pasar yaitu untuk memberikan gambaran mengenai target pemasaran yang tepat dengan memasarkan produknya. Ada 5 aspek penting dalam analisis pasar. Yang pertama yaitu dari segmentasi demografis, yaitu memecah pasar menjadi kelompok tertentu berdasarkan lokasi, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan maupun penghasilan. Yang kedua itu ada target pasar berdasarkan karakteristik sejenis dari sekelompok orang dengan permintaan produk yang berbeda tetapi dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga di sini ada kebutuhan pasar, yaitu perusahaan harus dapat memahami dengan detail apa yang menjadi penggerak terhadap permintaan produk atau layanan di pasar. Contohnya yaitu dari kedai kopi. Salah satu penggeraknya ialah dengan konsistensi rasa. Biasanya rasa yang lebih enak dan promosi yang tepat akan meyakinkan salah satu dari kebutuhan dari pasar. Yang keempat itu ada kompetisi. Kompetisi di sini tujuan di sininya ialah mengetahui siapa yang menjadi lawan bisnis kita. Kita harus mempelajari apa kelebihan dan kelemahannya. Kita harus menganalisis pesaing dan menemukan kelemahan yang nantinya dapat digunakan perusahaan untuk memposisikan diri di pasar. Dan yang terakhir ada regulasi, yaitu aturan-aturan yang memberikan dampak langsung terhadap bisnis dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya yaitu dalam segi perpajakan, impor-ekspor, manajemen karyawan, dan lain-lain. Dan terakhir, jika analisis pasar tidak dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut akan rugi, yaitu bangkrut dan tidak memiliki kemajuan. Sekian, terima kasih Pak. Terima kasih. Saya Pak Iqbal Hidayatullah Zikri. Oke, Iqbal lanjut. Dengan NPM 2019 14500 543. Resume yang saya dapatkan pada materi hari ini adalah pelaku bisnis yang menjalankan proses analisis market ini memiliki tujuan umum yang mana ingin menunjukkan kepada stakeholder atau shareholder bahwa ia tahu niche pasar bisnisnya dan seberapa besar kemampuannya untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Hal tersebut akan mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko perusahaan untuk mengalami kerugian secara finansial atau sosial selama menjangkau bangsa pasar. Sedangkan potensi pasar mengacu pada penentuan batas atas dari total permintaan dan mempertimbangkan pelanggan potensial. Pebisnis bisa mendapatkan sumber informasi mengenai ukuran pasar dari survei pelanggan atau data keuangan bisnis. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Iqbal. Lanjut. Saya Pak. Silakan Ji. Ya, resume yang saya dapatkan pada hari ini adalah tentang analisis pasar adalah bagian yang sangat penting dari rencana pemasaran produk. Melalui analisis pasar, pendapatan penjualan dan keuntungan perusahaan dapat ditingkatkan. Selain itu, analisis pasar diperlukan untuk mengetahui peluang dan potensi bisnis yang dapat dimanfaatkan. Analisis pasar adalah hal terpenting untuk menentukan bahwa pasar baru tidak dapat ditoleransi. Hasil analisis pasar berguna untuk memahami potensi bisnis yang ada dan berapa lama bisnis tersebut bisa bertahan. Tujuan dan manfaat analisis pasar adalah memiliki beberapa tujuan utama. Salah satunya adalah untuk menentukan kebutuhan konsumen yang ingin dipenuhi oleh perusahaan dan untuk menentukan bagaimana merancang dan menentukan penawaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk meningkatkan penjualan, analisis pasar akan menguntungkan perusahaan, yaitu dapat meningkatkan omset penjualan, memperoleh keuntungan yang diharapkan, dan meningkatkan produksi. Selain itu, produk atau komoditas yang dijual oleh perusahaan akan semakin terkenal dan produksi perusahaan akan meningkat. Pentingnya analisis pasar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi analisis permintaan pasar adalah tingkat frekuensi pembelian barang oleh konsumen atau pembeli.
Hal ini menunjukkan apakah konsumen sering membeli barang dan bergantung pada tingkat konsumsi barang tersebut. Analisis pasar memang sangat penting, terutama bagi para pemasar yang berpedoman pada ide-ide pemasaran untuk memilih dan menentukan keputusan pemasaran yang efektif atau tepat. Penting untuk memahami pasar. 5 hal yang harus Anda ketahui dalam analisis pasar adalah gambaran umum tentang struktur pasar, gambaran umum tentang struktur produk pasar, batasan pasar yang relevan, analisis permintaan industri, analisis permintaan merek, identifikasi, dan selanjutnya tentukan dengan mudah langkah-langkah analisis pasar. Jika suatu perusahaan dapat mengembangkan usahanya dan dapat melakukan analisis pasar, maka dianggap berhasil. Analisis pasar adalah konsep pemasaran yang ditunjukkan untuk kepentingan konsumen atau pasar yang ditargetkan. Udah Pak, terima kasih. Terima kasih Jihad. Lanjut. Puji, tolong dicatat ya, yang persentase supaya monitor berapa yang terpenuhi, berapa yang tidak gitu. Baik, Pak. Untuk menghindari kehilafan teman-temanmu. Ya, jadi yang bukan berarti yang sudah buat resume nilainya sama dengan nilai yang buat resume dan presentasi ya. Saya harus berbuat adil. Terima kasih Puji ya. Next Sama-sama, Bu. Saya Pak Nur Fatimah. Silakan Nur Fatimah. Nama saya Nur Fatimah Elmas, NPM 537. Saya akan mempresentasikan analisis pasar. Pengambilan keputusan tentang produk yang akan dipasarkan oleh perusahaan diawali dengan adanya analisis pasar. Analisis pasar adalah suatu penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Dengan adanya analisis pasar akan memberikan kemungkinan para manajer perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan para konsumen. Salah satu tujuan analisis pasar yaitu mengenal lingkungan pasar. Analisis pasar bermanfaat dalam memberikan gambaran mengenai target pasar produknya dalam bisnis berkelanjutan. Selain itu, analisis pasar juga membantu perusahaan mengetahui tujuan dari pemasaran produk yang telah tim marketing susun dan tawarkan. Selanjutnya ada ruang lingkup analisis pasar yang mencakup 1. Pengumpulan data dan fakta yang berhubungan dengan bidang pemasaran. 2. Penafsiran data dan fakta yang berhubungan dengan bidang pemasaran. 3. Penyimpulan data dan fakta yang berhubungan dengan bidang pemasaran. Dan yang keempat, pengendalian dalam bidang pemasaran. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menganalisis pasar. Yang pertama, menguraikan struktur produk pasar dengan cara menganalisis sasaran produk dan susunan yang tersedia. Yang kedua, mengidentifikasi pasar yang relevan dengan cara mengidentifikasi perangkat pesaing perusahaan yang paling relevan dan potensial. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan primer untuk pasar yang relevan dengan cara memahami proses pembelian produk untuk semua merek. Yang keempat, menganalisis kebutuhan selektif dalam pasar yang relevan dengan cara menerapkan strategi segmentasi pasar. Dan yang terakhir, menganalisis pasar target potensial dengan cara mencari sumber informasi di bidang pemasaran untuk mengenali pasar yang potensial. Sekian, terima kasih Pak. Terima kasih Nur, silakan lanjut. Pak, saya Pak. Silakan, saya Burhan, silakan. Ya, saya Burhan Nurdin, NPM 579. Bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran praktis yang terkendali, produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan di perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkan di pasar sasaran. Pengertian lain, bauran pemasaran yaitu strategi kombinasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dalam bidang pemasaran. Konsep bauran pemasaran itu terdiri dari 4, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. 1. Produk. Produk adalah suatu barang secara fisik atau tidak yang akan kita jual kepada konsumen dan memiliki label atau brand yang ditawarkan dalam produk tersebut. Strategi dalam mengembangkan produk itu ada 1. Penentuan logo dan moto, 2. Menciptakan merek, 3. Menciptakan kemasan, 4. Keputusan label. 2 itu ada harga. Harga adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk memperoleh produk yang diinginkannya.
Tiga ada lokasi. Lokasi mempunyai pengaruh cukup signifikan dalam aktivitas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. 4 itu ada promosi. Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Ada 4 cara sarana promosi. 1 itu periklanan, 2 promosi penjualan, 3 publisitas, 4 penjualan pribadi. Udah Pak, terima kasih. Terima kasih Burhan, lanjut. Pak, maaf Pak, saya Muhammad Firdaus Pak. Silakan Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus, NPM 2019 145000521, ingin mempresentasikan tentang market analisis atau analisis pasar. Market analisis atau analisis pasar adalah proses mengidentifikasi dan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif dalam menentukan seberapa cocok pasar tertentu untuk industri. Tujuannya untuk menetapkan posisi pasar yang terbaik atau brand positioning dan pengambilan keputusan untuk memasuki pasar. Manfaatnya adalah memberikan insight atau gambaran mengenai target pasar produknya atau produk insight dalam bisnis berkelanjutan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi analisis pasar. Yang pertama ada ukuran pasar atau market size. Ukuran pasar ditentukan melalui volume pasar dan potensi pasar. Volume pasar menunjukkan semua volume penjualan atau jumlah konsumen dan permintaannya. Yang kedua ada tingkat pertumbuhan pasar atau growth rate. Tingkat pertumbuhan pasar akan berbeda seiring dengan jenis bisnis dan lokasi geografis bisnis berada. Kita juga dapat melihat dari tren pasar tertentu dan pertumbuhan penjualannya. Yang ketiga ada keuntungan bisnis, yaitu keuntungan bisnis bergantung pada brand equity, persaingan pasar, dan lain-lain. Yang keempat ada struktur biaya perusahaan, yaitu berguna untuk merumuskan strategi untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan keuntungan perusahaan. Yang kelima ada saluran distribusi, yaitu menentukan profil distributor dan jaringan distribusi ideal yang bisnis Anda inginkan. Yang keenam ada tren pasar, yaitu pergerakan pasar ke atas atau ke bawah selama periode tertentu. Apakah bisnis fokus pada pasar musiman atau terkonsentrasi pada geografis? Yang ketujuh ada faktor kesuksesan bisnis, yaitu kemampuan untuk mencapai skala ekonomi terbaik, akses ke saluran distribusi manapun, perkembangan teknologi yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Firdaus. Lanjut. Saya Pak Nabila. Silakan Nabila. Ya, Assalamualaikum. Saya Nabila, NPM 2019 1450048 akan mempresentasikan analisis pasar. Analisis pasar yaitu bagian yang sangat penting dari rencana pemasaran produk. Melalui analisis pasar, pendapatan penjualan dan keuntungan perusahaan juga dapat ditingkatkan. Selain itu, analisis pasar juga diperlukan untuk mengetahui peluang dan potensi bisnis yang dapat dimanfaatkan. Analisis pasar juga hal terpenting untuk menentukan bahwa pasar baru tidak dapat ditoleransi. Hasil analisis pasar juga berguna untuk memahami potensi bisnis yang ada dan berapa lama bisnis tersebut bisa bertahan. Analisis pasar juga memiliki beberapa tujuan utama. Salah satunya adalah untuk menentukan kebutuhan konsumen yang ingin dipenuhi oleh perusahaan dan untuk menentukan bagaimana merancang dan menentukan penawaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang pertama, tujuannya itu agar lebih mengenal lingkungan pasar. Kedua, mempelajari lebih lanjut tentang jenis pasar. Ketiga, pemahaman yang lebih jelas tentang karakteristik pasar. Keempat, siap menghadapi pesaing. Kelima, dapat menerapkan kebijakan pemasaran. Keenam, mampu membuat rencana pemasaran. Dan yang terakhir, dapat mempelajari lebih lanjut tentang karakteristik pasar. Nah, untuk meningkatkan penjualan, analisis pasar juga dapat untuk menguntungkan perusahaan, yaitu dapat meningkatkan omset penjualan, memperoleh keuntungan yang diharapkan, dan meningkatkan produksi. Selain itu, produk atau komoditas yang dijual oleh perusahaan akan semakin terkenal dan produksi perusahaan akan meningkat, dipengaruhi oleh konsumen dan perusahaan bisa bertahan. Sekian, Pak.
Terima kasih Nabila, lanjut. Saya Dinda Amelia Putri dengan NPM 27. Analisis Silakan terdiri Dinda. dari Baik, Pak. Analisis terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan pasar. Analisis berasal dari bahasa Inggris, analisis, yang berarti memisahkan, pemeriksaan yang teliti dan pada hakikatnya adalah menyelenggarakan mempelajari berbagai masalah. Jadi analisis pasar adalah suatu penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar secara kuantitatif dan kualitatif. Manfaat analisis pasar membantu perusahaan mengetahui tujuan dari pemasaran produk yang telah disusun sebelumnya. Dengan begitu, perusahaan mampu mengembangkan produknya. Tujuan analisis pasar memberikan kemungkinan untuk para manajer untuk mengidentifikasi kebutuhan para konsumen dengan cara mengenal lingkungan pasar, mengenalkan tipe-tipe pasar, mengetahui karakteristik pasar, menentukan pasar yang tepat, menghadapi para pesaing, melakukan kebijakan dalam pemasaran, membuat program dalam bidang pemasaran, dan mengenal ciri-ciri pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi analisis pasar yaitu ukuran pasar atau market size. Yang kedua, tingkat pertumbuhan pasar. Yang ketiga, keuntungan bisnis. Yang keempat, struktur biaya perusahaan. Yang kelima, saluran distribusi. Yang keenam, tren pasar. Dan yang ketujuh, faktor kesuksesan bisnis. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, langsung. Siapa lagi? After Dinda. Silakan setelah Dinda. Saya Pak Fitria. Ya, silakan Fitria. Saya Fitria dengan NPM 578. Analisis pasar. Pengertian analisis pasar. Analisis pasar adalah sesuatu aktivitas penganalisisan atau penyelenggaraan untuk menekuni bermacam permasalahan tentang kondisi pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya antara pembeli dan penjual kemudian melakukan transaksi. Analisis pasar merupakan bagian yang sangat penting dari rencana pemasaran produk. Melalui analisis pasar, pendapatan penjualan dan keuntungan perusahaan dapat ditingkatkan. Dan tujuan menganalisis pasar yaitu untuk memastikan kebutuhan konsumen yang dipenuhi oleh perusahaan, serta untuk memastikan bagaimana merancang dan memastikan penawaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menganalisis pasar memungkinkan bisnis untuk sepenuhnya memahami perilaku pasar untuk mengembangkan rencana bisnis yang tepat yang memenuhi kebutuhan saat ini. Sekian, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Fitria Pipi. Lanjut. Siapa? Saya Pak Regina, Pak. Regina. Silakan Regina. Saya Regina dengan NPM 562. Analisis pasar. Pengertian analisis pasar adalah proses mengidentifikasi dan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif dalam menentukan seberapa cocok pasar tertentu untuk industri. Baik itu untuk mengevaluasi perkembangan pasar saat ini, tentang seberapa bagus daya saing bisnisnya, atau melihat pasar baru. Analisis pasar dimaksudkan juga suatu penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Pada dasarnya, analisis pasar merupakan bagian dari strategi pemasaran. Perusahaan akan menganalisis kekuatan dan peluang bisnis dengan SWOT dan model bisnisnya ketika bersaing dengan kompetitornya. Tujuannya untuk menetapkan posisi pasar yang terbaik dan pengambilan keputusan untuk memasuki pasar. Manfaat analisis pasar. Proses analisis pasar bermanfaat dalam memberikan insight atau gambaran mengenai target pasar produknya dalam bisnis berkelanjutan, sehingga perusahaan lebih mudah menjangkau pelanggan, prospeknya, dan mengakuisisinya sebagai pelanggan yang membeli untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Market analysis juga membantu perusahaan mengetahui tujuan dari pemasaran produk yang telah tim marketing susun dan tawarkan. Faktor yang mempengaruhi analisis pasar. Yang pertama, ukuran pasar.
Ukuran pasar ditentukan melalui volume pasar dan potensi pasar. Pebisnis bisa mendapatkan sumber informasi mengenai ukuran pasar dari survei pelanggan atau data keuangan bisnis. Yang kedua, tingkat pertumbuhan pasar. Untuk memperkirakan tingkat pertumbuhan pasar dalam pasar, target adalah dengan perluasan data di luar data historis yang tersedia. Yang ketiga, keuntungan bisnis. Umumnya, profitabilitas bergantung pada brand equity, persaingan pasar, dan lain-lain. Yang keempat, struktur biaya perusahaan. Struktur biaya berperan penting dalam mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan bisnis dan berguna untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan menentukan profitabilitas perusahaan. Yang kelima, saluran distribusi. Dalam upaya meneliti sistem distribusi yang dapat membantu proses analisis pasar, contoh mudahnya adalah dengan mengidentifikasi seberapa baik hubungan perusahaan dengan pelanggan. Yang keenam, tren pasar. Pergerakan pasar ke atas atau ke bawah selama periode waktu tertentu. Yang ketujuh, faktor kesuksesan bisnis, mengacu pada elemen-elemen yang perusahaan perlukan agar dapat mencapai tujuan pemasaran. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Regina, next. Saya Pak Ratisa Fitri. Ya, silakan Fitri. Analisis pasar, di mana analisis pasar ini bagian yang sangat penting dari rencana pemasaran produk. Melalui analisis pasar, pendapatan penjualan dan keuntungan perusahaan dapat ditingkatkan. Selain itu, analisis pasar diperlukan untuk mengetahui peluang dan potensi bisnis yang dapat dimanfaatkan. Analisis pasar memiliki beberapa tujuan utama, salah satunya adalah untuk menentukan kebutuhan konsumen yang ingin dipenuhi oleh perusahaan, dan untuk menentukan bagaimana merancang dan menentukan penawaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk meningkatkan penjualan, analisis pasar akan menguntungkan perusahaan, yaitu dapat meningkatkan omset penjualan, memperoleh keuntungan yang diharapkan, dan meningkatkan produksi. Selain itu, produk yang dijual akan semakin terkenal dan produksi perusahaan akan semakin meningkat. Dipengaruhi oleh konsumen dan perusahaan bisa bertahan lama. Pentingnya analisis pasar, salah satunya faktor yang mempengaruhi analisis permintaan pasar adalah tingkat frekuensi pembelian barang oleh konsumen atau pembeli. Hal ini menunjukkan apakah konsumen sering membeli barang dan bergantung pada tingkat konsumsi barang tersebut. Analisis pasar memang sangat penting, terutama bagi pemasar yang berpedoman pada ide-ide pemasaran untuk memilih dan menentukan keputusan pemasaran yang efektif atau tepat. Penting untuk memahami pasar, 5 hal yang harus diketahui dalam analisis pasar. Yang pertama, gambaran umum tentang struktur produk pasar. Yang kedua, batasan pasar yang relevan. Yang ketiga, analisis permintaan industri. Yang keempat, analisis permintaan merek. Yang kelima, identifikasi. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut. Setelah Rani. Siapa lagi? Saya Pak Agnes Berliana. Oke, Agnes Berliana. Silakan. Saya Agnes Berliana dengan NPM 498. Yang pertama, pengertian analisis pasar.
Analisis pasar merupakan suatu proses untuk mengetahui berapa potensi pasar yang ada sehingga perusahaan dapat menentukan berapa pangsa pasar yang akan diraih. Analisis pasar sangat penting dilaksanakan supaya bisa mencapai keberhasilan jangka panjang perusahaan, serta mampu menentukan suatu keputusan yang efektif perihal bidang pemasaran perusahaan. Melaksanakan analisis pasar dalam rangka menggiatkan penjualan barang dan jasanya. Selanjutnya, ruang lingkup pasar. Yang pertama, pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, maka data ditafsir atau diterjemahkan untuk dapat dibuat kesimpulannya di tahapan yang ketiga. Dan setelah memperoleh kesimpulan, maka mulailah pengendalian dalam bidang pemasaran. Pengendalian di sini dimaksudkan adalah ketika kita sudah mengetahui, sudah menyimpulkan seperti apa kondisi pasar di perusahaan kita, seperti apa pesaing kita, seperti apa kebutuhan para konsumen, maka kita dapat mengendalikan produk-produk dan kegiatan pemasaran sehingga kita bisa memperkenalkan produk dan menjual produk kepada para konsumen dan memperoleh keuntungan yang lebih optimal. Hal-hal yang perlu dianalisis di pasar. Yang pertama, besar pasar. Besar pasar dapat ditentukan dari besarnya permintaan dan penawaran terhadap produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, ruang lingkup pasar. Ruang lingkup pasar biasanya mencakup luasnya pasar seperti luas pasar menurut geografis pendidikan para konsumen, penghasilan, dan tingkat umur. Yang ketiga, struktur pasar. Struktur pasar berkaitan dengan susunan suatu kekuatan yang terdapat pada penjual ataupun pihak pembeli sendiri yang akhirnya dilihat dari lokasi pasar. Lokasi pasar tentunya sangat mempengaruhi modal memiliki peran penting dalam penjualan produk karena pasar yang berada di lokasi strategis akan banyak dikunjungi konsumen. Yang terakhir, dapat dilihat dari peluang pasar, di mana kondisi ketika seseorang dapat memanfaatkan dan menyiasati keadaan atau kondisi pasar yang sedang terjadi. Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya menggali peluang yang ada di pasar. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pengembangan agar dapat menggali semuanya. Sekian Pak, terima kasih. Oke, lanjut. Terima kasih ya, Berdiana. Saya Pak. Oke, makasih. Silakan. Saya Tim Sristi MPL 59 mau menjelaskan tentang apa yang mempengaruhi analisis pasar. Yang pertama yang saya catat di sini adalah market size pasarnya. Ukuran pasar ini sebagai faktor kunci saat melakukan analisis pasar. Dimensi analisis pasar ini bisa diukur berdasar pemasar sekarang ini dan pemasar yang perspektif. Dalam analisis pasar, ukuran pasar umumnya makin pasar, maka makin besar juga kompetitornya. Terus yang kedua ada grow rate-nya. Dengan mempelajari analisis pasar, kita akan bagaimana perkembangan dan berapa lama akan bertahan. Yang ketiga ada profitability. Usaha dibuat pasti dengan arah untuk profit. Ada lima hal yang mempengaruhi keuntungan pasar, diantaranya seperti kemampuan konsumen, kemampuan supply, dan kompetitor. Terus yang keempat ada distribusi channel. Nah, aliran distribusi ini sebagai poin penting untuk jadi perhatian saat melakukan analisis pasar. Kita perlu memandang seberapa lancar dan baik aliran itu hingga tidak menghalangi distribusi dan tidak membuat kita rugi atau keluarkan dana lebih. Yang kelima ada tren pasar. Nah, di zaman saat keperluan dan kemauan berbeda cepat sekali, tren pasar jadi sisi penting yang perlu ditempatkan dalam analisis pasar. Pelanggan lebih gampang jemu dan ingin ganti produk yang lain. Untuk memperoleh info ini kita perlu cari tahu apa yang disukai para pelanggan, warna dan ukuran yang pelanggan sukai, merek dan harga barang yang pelanggan sukai. Terus yang terakhir saya catat di sini ada faktor kesuksesan bisnis. Ini sebagai komponen yang dibutuhkan supaya penjual capai arah marketingnya. Sekian dari saya, terima kasih Pak. Terima kasih, lanjut.
Halo. Sudah habis atau masih meresum? Puji, catatannya udah berapa orang, Puji? Apa Puji masih ada? Iya, Pak. Sebentar, Pak. 21, Pak. 21. Yang hadir 31 ini. Berarti 10 sedang meresum. Oke, jadi setelah dibaca-baca, kira-kira apa yang nggak dipahami? Istilah-istilahnya misalnya. Tadi ada Bapak bilang market share. Jadi itu jangkauan pasar itu. Dan mulai sekarang kamu harus tahu itu istilah-istilah pemasaran. Di bahan saya itu banyak pemasaran bahasa Inggris. Kamu tanya aja ke saya. Supaya melengkapi pengetahuan strategi pemasarannya. Silakan. Hati-hati ya, nanti ujian UTS-nya close book loh. Close book, kita di kampus. Dan model latihan yang saya terapkan ini sangat membantu kalian belajar. Nanti udah persiapan UTS nanti ini. Bapak udah dimintain soal. Dan udah saya serahkan. Mau ditunggu sampai kapan ini? Atau kita break aja? Tergantung kelas. Kalau saya sih siap nunggu saya. Jadwal saya kan sampai jam 15.30. Ini baru 14.30. Bukan berarti korupsi saya, karena saya memulainya juga sudah 5 jam malam-malam malam jam berapa kemarin? Tidur saya jam 2 Pak. Ya, jam 1 saya siapkan itu. Buat saya, buat kamu gimana? Coba pendapatnya bagaimana? Beberapa orang kita ambil 3 pendapat aja. Apa kita tunggu yang 10 itu? Kalau tidak tunggu ya kita sudahi aja di sini. Coba sisa waktu itu merangkum link 1 ya, jangan usahakan. Link 1, kemudian kalau 3 ini kan saya tunggu malam nanti ya, isinya. Malam nanti. Sesi 3. Bagaimana? Sudahi saja, Pak. Gimana? Sudahi Sarifah? saja, Pak. Sudahi saja. Setuju? Ayo, cuma 1. Sepertinya teman-teman udah selesai. Ya udah, berarti yang 10 orang
tidak ikut ya. Ya udah, nanti kok nilainya Dua-dua Pak yang ngelis. Pak, maaf tadi sebenarnya 22 Pak, tadi ada yang belum ngelis. Oh ya udah, 22 berarti 9 orang. Gak apa-apa. Ya mungkin ada hambatan apa, dia sedang di jalan. Kalau gitu terima kasih. Waktu yang sisa tolong kelas buat link 1 dan link 3. Link sesi 1 dan link sesi 3 ya. Dan saya akan mempersiapkan bahan untuk kelas R7G. Karena mereka ada masalah, lab LMS tidak bisa. Dan Bapak akan mengirimnya via WA ya. Terima kasih semuanya. Thanks for today. I appreciate your cooperation so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.